Halo, selamat datang di podcast Ngabuburit with Jago Cuap. Bilang bingung lu. Nah, podcast kali ini nih temanya kehilangan. Tapi bukan kehilangan benda. Kehilangan apa nih, Kak? Kehilangan perasaan gak sih? Mati rasa ya. Oke, bersama gua banget, Coach gua banget. Iya, Terus Subarko. Anjay. Kita boleh nanya gak sih Kak Anis? Iya, apalagi kayaknya baru kehilangan lagi ya. Dalam banget. Banyak. Banyak yang hilang, banyak yang datang juga. Iya, amin. Kalau ngomongin soal kehilangan, gue baru aja kehilangan kendaraan, kendaraan motor, kendaraan perasaan. Ya. Tapi kalau ngomongin soal kehilangan ya kan, kehilangan itu kan sesuatu yang kita dapat, ada pertemuan, ya kan, ada sesuatu yang dikasih, pasti ada juga yang menghilang gitu. Kalau soal kehilangan tuh, kalau kita bicara soal kehilangan tuh pasti awalnya tuh kayak shock, terus kayak ada juga kadang orang tuh susah untuk menerima kehilangan. Tapi sebenarnya kalau kita kehilangan apapun, kehilangan pasangan, kehilangan barang, kalau lu mau marah, mau apa namanya, bajingan, Sabar, puasa. maksudnya nggak bakal beres-beres kan? Iya, ya kan? benar. Kayak misalnya lu hilang kendaraan gitu kayak gue, misalnya kayak marah-marah, anjir motor gue kemana, ini gue kemana gitu, ya kan nggak beres-beres gitu kan? Iya, pakai emosi gitu. Malah emosi, malah nggak gimana-gimana sih. Jadi kayak ya udahlah, ikhlas aja lah. Jadi kalau ngomongin soal kehilangan tuh setiap orang pasti kita ngalamin yang namanya kehilangan. Apalagi kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan. Kehilangan tuh siapa sih orang yang mau kehilangan gitu kan. Tapi kalau kita belajar ikhlas sama yang namanya kehilangan, kita tuh bakal diganti lagi jauh lebih baik. Soalnya ada kayak gini loh. Kalau kita dapetin rezeki itu harus mikir juga ujiannya bakal apa lagi nih ya. Iya, Kayak betul gitu. banget. Soalnya kalau misalnya ada ujian, pasti ada hadiah juga. Ya kayak kita lah misalnya ujian UAS atau ujian sekolah gitu kan. Kayak beres pasti ada hadiah kan, ada nilai. Nah, itu sama kayak kehilangan. Gue tuh udah ngalamin banyak fase kehilangan banget kan. Tapi yang paling penting jangan pernah kehilangan diri sendiri. Iya sih, benar Itu banget. yang paling bingung kan. Ya kan? Iya. Ya hilang bingung loh. Gua mana nih gitu kan. Nggak bisa nyari Iya. cuan. Kalau kalian sendiri kalau soal kehilangan gimana kalau lu? Dari siapa dulu nih? Bebas siapa aja. Kalau Dari- arti kehilangan lu Yang menurut pegang lu. Lu kalau lu kehilangan menurut lu gimana? Kalau menurut gua kehilangan tuh berat banget ya sih Kak. Kayak Kayak bingung gitu. Kehilangan tuh bener-bener gak bisa, kayak gue gak bisa nih beli barang ini lagi, gue gak bisa nih dapetin dia lagi, kehilang arah aja gitu. Oh, kehilangan Iya arah. gitu lah. Oh, berarti lo tipikal cewek yang nggak bisa baca map ya? Kehilangan arah. Aduh, kebaca juga nih. Kehilangan arah kan gitu ya? Nggak bisa Iya. baca map, kehilangan arah gitu. Tapi emang Hilang tujuan Hilang gitu. tujuan. Pelajaran Gua- apa sih yang lo dapat ketika lo kehilangan? Oke. Kalau menurut gua ya berat sih pastinya. Kita boleh ya sedih gitu, tapi jangan berlarut-larut deh. Karena pasti kita bakal dapet yang lebih-lebih lagi gitu. Diganti sama yang lebih-lebih. Terus kita juga harus ikhlas pastinya. Gitu sih, gitu aja. Tapi kalau kehilangan terbesar gua, alhamdulillah selama ini belum ada. Orang tua juga alhamdulillah masih lengkap, guys. Masya Allah. Kehilangan Bibi. kehilangan pacar, biarin kehilangan Kalau pacar. kehilangan pacar mah, Aduh. biarin dah. Biarin apa. dah ya kan, masih pacar Iya, juga ya. masih pacar. Gua kehilangan istri. Lanjut aja nih. Kehilangan menurut gua tuh apa ya? Kehilangan ayam. Iya lagi. Dimakan itu kayaknya sama Helpa. Kehilangan makanan. Iya. Aduh. Pokoknya kalau kehilangan tuh gua dapat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau misalnya ngerasa kehilangan barang atau apapun itu, ya harus diikhlasin. Soalnya kalau misalkan biasanya nih kita kalau di pondok tuh kalau kehilangan barang diikhlasin, ntar pasti ada lagi. Iya, Pasti. Ada lagi yang hilang. Ada lagi. Iya lagi. Iya lagi. Biasanya emang gitu. Kalau udah ikhlas, udah lupa nih sama kehilangannya, ntar Iya, pasti iya. datang lagi. Ada lagi gitu ternyata. Tapi kalau misalkan kita gak ikhlas nih anjir, kenapa sih harus hilang? Gak bakal ada gantinya, malahan Bener, kayak gitu tuh. Gak bakalan adanya. Iya. Ini ngapain sih masuk prem mulu deh? Kan lagi podcast ini ceritanya. Kurang ajar HP gua. Oh, dia nggak mau kehilangan HP lu berarti. Lanjut. Kalau kehilangan terbesar sih alhamdulillah gak ada saat ini.
Iya. Tapi emang kalau ngomongin soal kehilangan tuh paling menakutkan sebenarnya kan kehilangan ya. Iya. Kehilangan sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal ketuhanan ya, Tuhan tuh kan ngambil sesuatu buat diganti sama yang lebih baik gitu. Iya, Tapi yang paling penting itu kita kalau kehilangan sesuatu yang masih bisa kita kejar tuh nggak apa-apa. Kayak misalkan barang ya kan, pasangan kita masih bisa nyari lagi gitu kan. Yang susah tuh kalau kita kehilangan cintanya Tuhan. Aduh. Nah, itu susah tuh kalau kita udah kehilangan cintanya Cintanya Allah Tuhan sama plus kita. cintanya dia gak sih? Kalau dia nggak apa-apa. Kalau Allah udah cinta sama kita, jalannya dikasih. Oke. Jadi gitu ya. Lo mau nanya apa nih? Lo kan umur gue lebih duluan gue ya daripada kalian ya kan. Gue pengen nanya nih, Kak, dengan cara lu kehilangan terus kan lu sabar tuh. Terus lu tips-tips dari lu tuh sabar tuh gimana tuh? Pertama kita harus punya teman yang namanya Sabir. Iya. Temanku Sabir jangan lupa nonton. Ada Sabir sabar ya. Karena dia dulu dari teman kuliah bikin gue sabar ya. Oke, iya. Dari Sabir jadi sabar ya. Anjir. Kalau yang bikin sabar tuh sebenarnya kan faktor usia juga ya kan. Semakin lo dewasa, semakin gini ya. Semakin lo ngerasain banyak kehilangan atau semakin lo diuji, semakin lo ngerasa sabar sih gitu. Jadi step by step kalau misalkan awalan kayak masih pertama kali lo ngerasain kehilangan, itu momennya pasti masih kecewa ya kan, masih marah. Tapi karena kita tahu dengan marah-marah nggak beres gitu kan, semakin banyak kayak gagal, kayak jadi teman aja gitu. Iya. Jadi kayak kalau kita sabar tuh sebenarnya lebih tenang aja sih. Yang fasenya udah kayak gue tuh udah kayak mikir sesuatu yang gue dapetin itu pasti ada masanya, ada umurnya gitu. Kayak apa itu barang, pasangan, keluarga, orang tua gitu. Pasti kita akan kehilangan dia. Gimana caranya biar kita sabar? Kita tahu itu tuh sebuah hal yang emang pasti bakal pergi gitu, nggak bakalan stay gitu. Ya kita jalanin aja ketika momen itu lagi sama kita. Kalau momen itu nggak lagi sama kita, ya baru makanya ada istilah lagu kan, kalau Apa tuh? sudah Tiada Asik. baru terasa. Asik. Makanya pas lagi ada kayak momennya kita nikmatin aja gitu. Oke. Ya baik lagi kalau sabar tuh ke diri kita. Kalau gue sih lebih ke karena memang ya udahlah, semakin kita ikhlas, semakin kita tahu kalau misalkan hilang tuh pasti diganti. Iya. Sama gue tuh yang bikin gue sabar karena gue selalu megang kata-katanya, kalau itu milik lu pasti akan jadi punya lu. Kalau itu bukan milik lu, secapek apapun kita kejar ya kan, usaha gimana pun kalau dia bukan punya kita ya nggak bakalan buat kita gitu sih. Gak bakal balik lagi. Nggak bakal gitu balik ya. lagi. Kalau kita punya kita nih nggak effortlessnya juga kita nggak effort, cuman effortless ya kalau dia punya kita ya buat kita kan. Walaupun gue kemarin kan udah effort, udah capek ya kan, tapi akhirnya dia nggak sama gue kan, segitu udah effort banget kan. Iya nggak sih? Ya Allah, yang ninggalin bener-bener. Sabar tuh bukan di mulut, sabar tuh di hati. Iya. Kalau di mulut apa tuh? Kalau di mulut tuh sabir. Sabir lagi gak Sabir tuh? lagi. Oke. Gitu. Kalau gue ngadepin sabar tuh gitu. Dan melihat kayak sesuatu yang di depan tuh jauh lebih besar. Karena kalau gue nggak sabar malah ganggu kan, ganggu perasaan, ganggu gue hilang, aduh ini gimana, ini harus gimana, gue harus gimana. Jadi stuck di satu kondisi aja stres, gitu ya, stres. Kalau sok ya sok lah pasti, bahkan ada siknya. Siksak sok. Siksak sok. Kayak gitu. Bagaimana? Ngobrolnya emang begini kalau gue ya. Ada bercandanya ya. Iya. Jadi nggak tegang-tegang banget. Ya gitu. Walaupun kayak kecewa pasti rugi, kayak misalkan anjir duit gue usaha gua gitu ya. Usaha gue misalkan misalnya harusnya uangnya ke sini jadi harus ganti buat ini. Iya. Tapi Tapi nggak apa-apa ya, lah. tapi kan berarti kan ada sesuatu yang bakal dibayar lagi buat kita gitu. Kalau gue tuh belajar sama Raffi Ahmad tuh, kan dia salah satu role model gue ya. Dia tuh selalu ngomong, Halo Pak Raffi Ahmad. Kali aja nonton gitu. Iya. Kalau misalkan dia tuh selalu ngomong kalau dapat rezeki pasti langsung mikir, kita bakal dapat ujian apa ya gitu. Jadi pasti ada aja ujiannya tuh. Kalau misalkan lu menang sesuatu nih, apa ya ujiannya? Atau kalau misalkan lu ngelihat orang sebegitu hebatnya, segitu suksesnya, berhasilnya, berarti cek dulu gitu. Ini dia udah ngelewatin fase masalah hidup yang kayak gimana? Udah seberat apa Udah gitu seberat ya? apa gitu? Seberat ninggalin dia sama yang lain gak? Iya. Kalau kalian kan lagi masih di fase-fase ditinggalin pasangan, Iya, betul, bucin, ya kan masih fase-fase itu kan? Iya, digantung, ditarik ulur. Emang dikira gua layangan kali ya? Kurang ajar. Masih fase romance gitu. Iya, romance. Yang paling sakit itu adalah masa-masa kehilangan
hidup, kehilangan jati diri, kehilangan arah. Nah itu tuh fase-fase yang sangat Rumit ya. menyakitkan, rumit. Tapi itu tuh harus kita lewatin karena itu tuh bikin kita semakin bertumbuh kayak gitu. Makin semangat. Jadi kita juga jangan ngeliat ke belakang terus. Ada siapa ya di belakang? Nggak ada siapa-siapa. Ada kenangan. Kenangan gak tuh? Kenangan gitu. Emang paling sulit tuh melupakan. Iya, melupakan. Kalau sebenarnya sih kita lebih ke gerak aja sih, move ya. Move. Dibandingkan melupakan. Gak bisa Berpindah dilupain. gitu ya. Otak kita tuh akan selalu inget. Apalagi kalau ada teman yang nyakitin, ngutang sampai sekarang belum dibayar, itu pasti inget tuh kan. Iya benar. Walaupun dia pasti tagih nggak inget Iya. kan, ya kan? Pasti ditagih nggak inget tuh. Malah yang ngutangnya lebih galak gitu. Karena ngalamin. Nah iya, jadi kayak gitu sih maksud gue tuh. Kalau dari gue sih kayak gitu. Oke, ada yang mau. Memori itu nggak bisa di apa? Aduh, gue pengen lupain dia ya nggak bisa emang, dan nempel kayak Iya. gitu. Cuman kita tuh bisa move aja. Iya. Bisa mikir kayaknya kalau gue stuck di situ hancur deh, berantakan deh. Mendingan gue move lagi aja. Mencoba gitu ya. Iya, gerak lagi, pindah gitu ya. Cari suasana baru, cari teman baru gitu ya. Itu. Ya, bingung loh.